Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina, SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA 2 Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan kedua 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. NIM 24141800020. Hari ini Rabu 29 Januari 2025. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kelas 11.1 SMA 2 Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Karena media sosial itu berfungsi atau bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi serta ilmu pada kita. Baik, terima kasih. Ya, baik ya. Sudah. Kemudian ya ada yaitu kita yang kedua, apa manfaat menggunakan media sosial? Ada yang jawab ya, silakan.
sebagainya, Bu. Ya, itu ya. Baik, kemudian itu apa dalam materinya ya, dalam materi tadi itu ibu akan jelaskan begitu ya. Atau sebelum mengabsen ibu akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa. Baik, dipimpin oleh siapa? Oke, silakan. Masyaallah. Mari teman-teman sebelum belajar kita membaca doa sama-sama. Amin.
Kita jangan mengakses sembarangan. Nah, itu akseslah yang baik, yang bermanfaat untuk kita, yaitu kemudian mendukung demokrasi, pengetahuan dan informasi. Ya, nah itu. Jadi kita nyari informasi itu di media sosial. Di media sosial itu banyak informasinya ya, yang bisa kita akses atau yang kita ambil kata temanmu tadi. Kayak selanjutnya, ibu agak seperti dikit ya. Nah, sekarang yaitu ada tadi, kalau tadi apa nah? Manfaatnya. Sekarang ibu akan jelaskan yaitu dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial yang ibu sebutkan tadi ya. Itu tidak boleh, misalkan menggunakan media sosial itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya menggunakan media sosial itu. Nah, tidak sembarangan ya. Nah, kita harus bijak. Nah, sekarang ibu akan jelaskan apa itu dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau misalkan dampak positifnya yaitu mengasah keterampilan dari hal-hal baru, mudah mendapatkan informasi, kemudian mempermudah belajar online, kemudian mendorong mengapresiasi diri, mengekspresikan diri. Nah, kemudian sekarang dampak negatifnya ya. Ibu akan jelaskan tadi dampak positifnya sekarang. Nah, ya. Nah, itu ya katanya, yaitu bisa mengakses apa saja, misalkan di Facebook, kemudian di apa? Di IG, kemudian apalagi di WA, kemudian di YouTube dan sebagainya, bisa banyak kita mengakses ya. Tapi itulah tadi Bu katakan, gunakan yang baik-baik, tidak boleh menggunakan media sosial itu secara tidak bijak ya. Baik, kemudian sekarang ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya menjadi pribadi yang malas, kecanduan media sosial, yaitu menjadi pribadi yang malas. Jadi malas untuk belajar, nengok akses terus itu ya, nonton YouTube, mengikuti channel orang, kemudian buka Facebook, kemudian buka IG, kemudian itu menjadi malas. Nah, itu ya dampak positif tadi sudah ada, dampak negatifnya tadi sudah ada ya. Sekarang kita yang ke selanjutnya, silakan diperhatikan. Tadi ibu akan buat LKPD-nya ibu akan bagi ya, supaya bisa mengisi LKPD harus bisa memperhatikan dulu apa yang ibu tayangkan ya nak ya, paham? Nah, oke, selanjutnya ibu akan nah itu tadi ya, itu iri hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, dari sudah sudah tadi dampak positif dan negatifnya, ini tipsnya yaitu tipsnya untuk kita itu menggunakan media sosial. Tipsnya atau misalkan tips untuk misalkan tidak terlalu kecanduan dalam media sosial itu ya, atau yang hal-hal baik yang kita lakukan dalam menggunakan media sosial itu ya. Apa itu nak? Pahami alasan menggunakan media sosial ya.
misalkan rumah ibu di Pedang, yang nak dikasih informasi misalkan ke Bandung Jaya atau misalkan ke Kupang ya. Nah itu apa? Kalau kita nak ke sana paling ke Kupang 5 menit, kalau ke Bandung Jaya misalkan 2 jam. Tapi kalau melalui WA itu 10 menit itu sudah sampai apa yang kita informasikan. Ya paham? Dan itu mengapa alasannya atau misalkan kita menggunakan media sosial ya. Kemudian matikan notifikasi media sosial. Nah, matikan notifikasi media sosial ya. Apa itu matikan? Misalkan jangan sering buka Facebook, jangan sering buka IG, jangan sering buka YouTube ya. Nah itu jadi mungkin hanya sekedar sebentar saja. Tidak usah misalkan tidak usah tadi menggunakannya itu terlalu berfokus, nanti kita kecanduan kata ibu tadi ya, tidak boleh. Nah itu ya, ibu akan kasih LKPD ya, atau misalkan LKPD itu sebuah misalkan pertanyaan yang akan kalian jawab dan akan kita diskusikan di depan. Paham ya? Ibu rasa tak mungkin nggak paham. Nah jadi LKPD-nya diisi, kaget diskusikan, yaitu ke depan LKPD-nya ya. Jangan hanya ditengok saja ya. Salah sini nak, maaf ya. Keliru ibu, maaf ya. Nah ini. Nah kemudian ini punya kamu ya. Nah itu oke, paham ya? Baik, ibu akan cek dulu nak ya. Ya, tadi ada manfaat menggunakan, ada ya tadi di depan ya. Nah ada mungkin tak bisa isinya tadi apa, diisi apa ya. LKPD sudah dibuat lagi persen Pak. Oke, sudah bagus. Ada yang cuma numpang nama saja tak ada, dia isi kalau ini ya. Sudah isi dulu ya. Nah, isilah ya. Oke. Kakek ya, siapa yang mau mempresentasikannya ke sini ya, itu ke sini. Kakek siapa misalkan kamu presentasikan yang sana, bertanya yang kamu juga siapa yang mempresentasikannya ya, ke depan ya, paham? Oke. Waktunya 2 menit lagi nak. Nah ya, siapkan ya, siapa yang mau mempresentasikannya itu? Apa ya? Kelompok kalian nanti siapkan satu orang ya, yang mempresentasikannya ke depan. Jadi kelompok itu kakek nanya ke kelompok ini ya. Nah itu, atau misalkan sudah yang ini kakek yang situ ya. Ya. Nah sudah, sekarang maju ya, jangan banyak-banyak ya, yang ininya yuk, silakan ya, satu orang. Nah silakan. Ya, intinya saja ya, jangan panjangnya. Yuk, intinya saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari Muhammad akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang media sosial. Jadi yang poin-poin apa saja yang akan kami jelaskan yaitu ada 3. Yang pertama definisinya, yang kedua dampak negatif dan dampak positif, terus tips menggunakan media sosial.
Baiklah, saya akan menjelaskan 4 poin-poin tersebut. Poinnya sudah ya. Jadi definisi media sosial adalah suatu platform yang dilengkapi fasilitas sehingga penggunaan dapat melakukan aktivitas sosial seperti komunikasi, berbagi foto, serta video dan lain-lain. Selanjutnya itu dampak positif. Dampak positif di sini kami memiliki 5 poin, yaitu menambah wawasan, informasi, dan ilmu, bermanfaat untuk belajar online, mempercepat penyampaian informasi, perhubungan dengan teman jauh, media pengesahan skill. Selanjutnya itu dampak negatifnya itu menjadi pribadi yang malas, sulit tidur, menjadi pribadi no life atau penyendiri, dan memiliki emosi yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu tips menggunakan media sosial adalah mengetahui alasan dari penggunaan media sosial itu. Yang kedua itu mematikan notifikasi agar kita tidak terdistraksi oleh media sosial tersebut. Yang ketiga itu membatasi penggunaan media sosial sebelum tidur dan membatasi media sosial pada saat pagi hari. Terima kasih. Oke, nah sudah presentasinya nak. Nah silakan bertanya nak. Satu orang. Ibu kasih ini, kasih apa namanya waktu. Silakan bertanya. Nama saya Hafiz Pata dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa kita harus bisa menggunakan media sosial? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Hafiz. Jadi, kenapa kita harus bisa menggunakan media sosial? Karena media sosial adalah sarana atau alat untuk kita mendapatkan informasi-informasi baru dan memperluas wawasan kita. Siap, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Baik Nana, silakan kalian simpulkan apa yang telah teman kalian jelaskan tadi. Yuk, satu orang, boleh? Maju ke depan nak. Satu orang. Nah, maju. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Faris dari kelompok 3. Di sini akan menyampaikan dan mengutarakan kesimpulan yang kami dapatkan atau kami diskusikan yang kami dapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa media sosial itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi kita semua. Dan di mana arah dampak yang kita dapatkan itu tergantung dari cara kita memakainya. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena bukan media sosial lah yang mengendalikan kita, maka kita lah yang mengendalikan media sosial. Oke.